Hai, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman masih suka dengan video-video dari kita ya. Saham yang kali ini akan saya bahas adalah saham CTRA. Saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman, jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Analisa ini tujuannya agar kita sama-sama belajar gimana sih caranya untuk analisa. Kalau teman-teman merasa ada yang kurang tepat dari analisa ini, it's okay. Silakan dianalisa kembali ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di-share ke teman-teman lainnya supaya temennya bisa ikutan belajar. Join juga Telegram kita di Wisdom and Invest untuk request saham lainnya. Yuk mari kita cek saham CTRA-nya. Nah, chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Chart ini saya akses cukup lewat dari Telegram secara mobile. Jadi dari handphone saya tinggal ketikkan /win_ctra. Enak ya, jadi saya nggak perlu buka-buka komputer atau laptop. Saya bisa pakai di mana aja, kapan aja secara mobile. Tinggal masuk ke Telegramnya, ketikkan, lalu keluar chart ini. Nah, kali ini saya ajarin bagaimana sih cara analisa dan cara bacanya. Garis yang di sini adalah garis MA 200-nya. Jadi saham yang berada di bawah MA 200 artinya secara major dia masih downtrend. Lalu ada sinyal yang berbentuk segitiga hijau dan segitiga merah. Segitiga hijau itu dia adalah sinyal untuk entry, dan kalau yang merah adalah sinyal untuk exit. Tapi sinyal ini harus dipaduin lagi dengan indikator lainnya ya. Kalau yang ini adalah volume, yang di sini indikator pixel, yang di bawah adalah momentum. Nah, karena dia muncul segitiga hijau, kita harus cek juga pixelnya berwarna apa. Kalau masih berwarna satu hijaunya, itu artinya masih spek buy. Apalagi momentumnya itu masih berupa titik pink ya. Titik pink itu artinya dia momentum squeeze-nya dia tertekan karena dia sedang sideways. Seperti itu. Lalu garis yang ini adalah garis win atau win line. Nah, garis ini bisa kita gunakan sebagai level supportnya atau sebagai stop loss. Jadi bisa digunakan sebagai stop loss juga ya. Stop loss. Angkanya ada di sebelah kanan sini. Nah, kalau dia garisnya berwarna biru, maka akan warnanya jadi biru. Kalau berwarna merah, maka angkanya akan warna pink juga. Sorry, pink ya, bukan merah, ini pink. Nah, angka win line ini kalau berada di atas, dia juga bisa digunakan sebagai resist. Atau jadi strateginya kalau dia breakout resistnya, dia akan sebagai sinyal entry. Nah, tapi kalau bingung nggak apa-apa, cukup lihat aja segitiga hijau atau segitiga merah yang muncul. Nah, kalau muncul segitiga hijau tapi ininya masih satu hijaunya dan ininya masih berupa pink, itu artinya masih spek buy. Jadi segitiga yang di sini sinyalnya adalah spek buy ya, belum valid, belum strong signal. Sinyalnya belum strong buy gitu. Nah, yang bagus itu adalah seperti di sini ya. Di sini dia muncul segitiga, pixelnya juga hijau semua, lalu momentumnya semakin lama semakin naik. Jadi berwarna biru dan semakin lama semakin menanjak. Seperti ini yang bagus. Saat dia mulai berubah ke biru tua dan mulai menurun, artinya momentumnya mulai berkurang. Sama seperti chart di atasnya ya. Jadi dia mulai menurun. Lalu garis win-nya ketika dipotong karena itu sebagai stop loss-nya, maka akan keluar sinyal untuk sell-nya. Seperti itu. Ya, ini juga ya. Segitiga hijau. Pixelnya hijau, lalu di sini muncul biru-biru, itu artinya bagus. Kebalikannya, kalau misalnya dia berwarna pixelnya merah, lalu momentumnya merah-merah, apalagi semakin mendalam, itu artinya tidak oke ya. Kalau dia mulai melemah, merah-merahnya, nah itu artinya dia semakin membaik. Seperti itu. Di sebelah kiri sini juga ada keterangannya ya. Ada berapa volumenya, total transaksinya, garis MA-nya di berapa, support resistnya di berapa,
Lalu ada sektor zona 3, itu adalah ini akan kepakai kalau teman-teman tahu chart kita dengan yang perintahnya /SS. Itu namanya siklus sektoral. Jadi untuk melihat sektor-sektor apa aja sih yang lagi membaik, seperti itu. Nah, cuma kali ini nggak akan saya jelaskan di sini ya. Silakan teman-teman coba aja masuk ke Telegram dan minta sama adminnya apakah bisa dicoba seperti itu. /SS atau sektoralnya ya, karena adminnya baik hati, kadang-kadang bisa dikasih request. Lalu ini ada angka garis win line-nya ya, yang bisa kita gunakan sebagai level stop loss-nya. Lalu karena hari ini keluar sinyal segitiga, maka dia ada buy dengan 0,4%. Itu adalah 0,4% dari sejak mulai muncul segitiga hijaunya. Tapi karena indikator lainnya masih belum mendukung, bagi teman-teman yang belum mau masuk itu juga it's okay. Masuknya di saat momentumnya sudah mulai ada. Jadi nggak perlu menunggu lama ya. Kalau dia masih sideways otomatis harus sabar, harus menunggu. Ini sifatnya spec buy dan dia bisa naik turun. Bisa keluar sinyal seperti ini ya, sebentar satu merah, satu hijau. Seperti itu karena sifatnya masih spec buy, dia masih sideways. Oke, mari kita coba cek chart selanjutnya, yaitu chart MS/MS CTRA. Chart ini fungsinya untuk melihat garis support dan resistnya, disertai dengan volume MACD dan stokastik. Nah, seperti yang saya bilang tadi, memang terlihat ya, dia sedang sideways. Jadi dia bergerak di sini, masih sideways di sana dan belum kemana-mana. Oh ya, chart ini CTRA ini udah pernah saya bahas ya, yaitu di video tanggal 17 Juli. Kalau teman-teman ada yang belum lihat, silakan cek video di tanggal 17 Juli. Saya membahas CTRA ini juga. Nah, waktu itu masih berupa inside bar, tapi sudah muncul segitiga merah di sini. Saat itu sudah muncul segitiga merahnya. Nah, ini juga memang masih kurang oke ya. Saat ini kemarin ini saya bilang kalau dia memotong ini kurang oke. Memang terlihat dia masih sideways-nya agak panjang nih. Jadi kita tarik garisan range area sideways-nya. Ini adalah range area ya. Range area sideways. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang mau spec buy, bisa spec buy mungkin di area dekat support ini, karena properti ini sektor terakhir ya yang belum manggung, yang belum naik. Jadi sektor lainnya udah bolak-balik bergantian dari mining dan sektor agrinya udah naik. Kapan nih kira-kira ya sektor propertinya jalan? Mudah-mudahan segera ya sektor propertinya. Hari ini yang manggung si SMRA dulu, mudah-mudahan saham properti lainnya akan ikut menyusul. Nah, bagi teman-teman yang belum punya, kalau masih ragu-ragu, is okay, jangan diambil dulu, jangan ambil posisi ya. Bisa menunggu saat dia breakout aja. Oke? Jadi kalau yang waktu itu sudah exit dan belum punya posisi, bisa menunggu dia breakout. Kalau yang suka dengan beresiko, yang suka spec buy, bisa entry-nya di deket-deket support. Nah, karena dia range areanya di sini ya, jadi ambillah entry-nya deket support. Karena situasinya IHSG juga masih belum mendukung banget, indeksnya hari ini masih membentuk lower low. Saya belum lihat tadi, kalau nggak salah dia nggak berhasil, intinya dia cuma kenaikannya 0, sekian ya. Jadi kemarin turun 1, sekian dan hari ini baru naiknya 0, sekian. Jadi masih membentuk lower high, maksud saya. Dia masih membentuk lower high, jadi belum terlihat perbaikan dari segi ininya. Nah, itu pantau terus indeksnya dan juga ini sektor properti. Mudah-mudahan akan segera manggung. Bagi teman-teman yang suka beresiko, berani mengambil resiko, bisa coba entry di area dekat-dekat supportnya dan jangan gunakan seluruh modal ya, jangan lupa money manajemennya.
Jangan lupa MM ya, money management, yaitu kalau lagi saat begini gunakanlah berapa persen aja dari modalnya dan cicil masuk di dekat area support ya. Kalau dia jebol ke bawah itu lupakan, jangan masuk lagi, jangan entry lagi, cut loss dan get out dari saham ini. Karena kalau dia jebol ke bawah sini risikonya akan semakin besar. Harapannya dia bisa breakout dari sini lalu menuju resistnya ya. Jadi ingat, strateginya itu harus selalu dipasang. Kalau seandainya kejadiannya dia jebol ke bawah bagaimana? Kalau dia jebol ke atas bagaimana? Kita jangan lupa strateginya itu ada 2 disertai dengan money management. Jadi harus selalu siapkan trade plan-nya plus money management yang baik ya. Juga stop loss-nya itu jangan lupa. Oke. Mari kita cek chart yang satu lagi. Ini adalah chart super trend yaitu /ST/CTRA. Chart super trend ini adalah trend follower, jadi dia ada garis biru dia menandakan uptrend, garis merah dia menandakan downtrend. Kalau yang ini sama seperti di depan adalah MA 200-nya. Garis biru dan merah ini kalau di bawah dia sebagai support, di atas dia sebagai resist dan bisa digunakan sebagai level stop loss ya. Jadi kalau masih merah maka angka di sebelah sini merah. Kalau dia jebol itu maka dia akan keluar garis birunya. Ya, kalau jebol dia keluar berubah menjadi garis biru. Karena dia trend follower jadi enak banget, kita cukup lihat garisnya aja. Selama dia berwarna biru, kita tinggal follow ya. Jadi digiring terus. Belinya di sebelah mana? Belinya di sebelah sini. Lalu ketika dia jebol situ maka di sell. Take profit ya. Saat ini masih merah, dia sedang berusaha menjebol, sedang berusaha ya. Dia udah coba 1, 2, 3 kali mencoba dan hari ini bentuk candlenya masih berupa hammer ya. Akan lebih baik kalau dia bisa jebol ke atas, garisnya berubah menjadi biru, baru boleh entry. Silahkan entry ya, habis itu tinggal trend follow aja, jadi diikutin kemana dia mau naik seperti di sini. Oke, saya rangkum sekali lagi. Jadi sinyal yang terakhir dari chart win adalah spec buy, boleh entry boleh enggak. Spec buy itu artinya masih spekulasi dia karena masih sideways. Kalau yang mau beli bisa dicicil, jangan lupa cicilnya area deket-deket support. Jadi kalau masih ini ya, resikonya masih kecil ya. Seandainya dia gagal naik, kalau dia jebol ke support, resikonya kehilangan ruginya itu nggak begitu banyak. Lalu kalau misalnya yang belum punya, bisa dipantau aja dulu, jangan entry dulu. Entry-nya saat dia breakout resistnya. Nah, karena properti itu belum manggung di antara semua sektor. Jadi yang kemarin manggung adalah sektor agri dan sektor miningnya. Mudah-mudahan sektor properti akan segera manggung. Oke, kalau teman-teman suka dengan video-video ini, jangan lupa join Telegram kita di Wisdom Invest untuk request saham-saham lainnya ya. Join subscribe juga YouTube kita dan Instagram dengan nama yang sama yaitu Wisdom Invest. Silahkan di-share video-video ini ke teman-teman lainnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.